gue ngeluarin darah dari hidung sama dari mulut. Abah ini negosiasi 3 ayam kampung, tapi dengan syarat ayamnya itu harus ditampung darahnya di kendi. Di dalam kendinya itu harus dimasukin kain kafan, dan sebelum orang-orang pergi sholat Jumat, kendi itu udah harus ditanam di depan rumah. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube-nya Dunia Maya Dalam Misteri. Guys, kali ini gue mau cerita tentang pengalaman pribadi gue itu pada tahun 2019. Mau tahu ceritanya kayak apa? Tonton terus videonya, oke? Yuk! Waktu tahun 2019, gue ngontrak ya. Nah, di dekat rumah gue itu ada yang namanya sablon baju, kayak baju-baju anak muda lah gitu, bukan sablon baju-baju partai kayak sekarang yang ribet batu, yang dimana-mana panjang batu baliho apa aja tuh orang dagang, ada yang biru, yang oranye, yang merah, banyak semuanya. Bukan yang itu guys. Di rumah gue yang gue tempatin itu, gue tuh buka warung kecil-kecilan, usaha kecil-kecilan, jadi kayak ke warung nasi gitu. Lumayan guys, karena karyawan-karyawan dari si tempat sablon ini tuh makannya di rumah gue. Mereka itu kalau jajan makan di warung gua itu kadang satu hari itu ada yang sampai 80.000. Kalau mereka bayar itu emang mingguan, jadi seminggu itu yang bayar ke gue itu ada yang sampai 700, 500, bahkan sampai ada yang 1 juta. Itu biasanya yang rokok sih, rokok-rokok itu udah pasti tuh yang mahal-mahal gitu harganya. Jadi kayak saking ramenya warung gua, ada nih orang yang sirik guys sama keberhasilan warung kecil-kecilan gua. Jadi keanehannya itu guys, pada saat gua tidur nih ya guys malamnya, gua tuh mimpi gua ketemu sosok itu yang bener-bener sebelumnya gua belum pernah lihat. Kayak kuntilanak, pocong itu gua udah sering lihat, tapi itu tuh bener-bener gua baru ngeliat itu di dalam mimpi gua. Jadi tubuhnya nih ya guys, gua gambarin ya. Jadi kayak badannya nih manusia, badannya manusia, tapi setengah dari tubuhnya itu, dari bagian pinggang sampai kaki itu, dia punya badan itu kayak semacam kuda. Kepalanya ini bukan manusia guys, kepalanya ini tuh kayak kepala banteng, lebih ke kambing kosta. Kambing kosta tahu kan, kambing yang tanduknya tuh kayak ngeringkel gitu. Nah kayak gitu, udah gitu berbulu semua. Dan di mimpi gue tuh itu tuh bener-bener yang bau banget, amis gitu loh guys. Terus udah gitu dia tuh tinggi, gede, berbulu, warnanya kayak coklat-coklat abu-abu kayak gitu. Itu sekitar jam 2 gue terbangun, gue ngeluarin darah dari hidung sama dari mulut. Itu gue masih mikir positif ya guys, gue kayak masih mikir mungkin gue panas dalam, gue kebanyakan minum es. Gue masih berpikir positif gitu kan ya. Besokannya gue buka lagi nih warung gue, tiba-tiba ada satu anak sablon ngomong ke gue, Maya, itu kan si Mbak A jualan di depan rumahnya. oh iya jualan apa? Gue bilang gitu. Jualan sama kayak tete gitu, kayak nasi, terus juga ada jajan-jajanan, terus sedikit juga ada rokok. Dia bilang, oh ya udah bagus lah, gue bilang gitu. Kalau rezeki juga nggak kemana, gitu. Rezeki gue ke gue, rezeki dia ke dia gitu. Karena emang gue pikir tuh ya guys, gue sama rumah dia ini, gue nih posisinya di depan, nah dia tuh di belakang, jadi keseling 2-3 rumah lah dari belakang, jadi jauh gitu, maksudnya nggak ada pada depan gitu warungnya sama gue. Ya gue sih enjoy aja gitu. Oh ya udah, namanya rezeki ya kan, masing-masing bagiannya. Allah udah ngatur rezeki umatnya secara beda-beda dan masing-masing, dan nggak akan ketukar. Kayak modelan sendal jepit yang suka ada di masjid kalau hari Jumat, kadang-kadang kita bawanya sendal jepit swallow, pulang-pulang bawa sendal jepitnya ando andai. Keanehan selanjutnya itu kepleset di ruang tengah, yang tepatnya di dekat meja makan rumah gua.
Gue kepleset tapi gue nggak jatuh sih. Padahal gue lagi bawa itu yang namanya semur tahu, semur telur, semur tempe. Coba ya kalau gue kepleset ngegeledak, apa kalau muka gue kebanjiran semur, lepek, demek muka gue ya kan kena semur. Gue kepleset di situ guys. Gue kira air, tapi kok merah. Udah gitu kok ini kayak darah ya gitu. Terus ruangan gue tuh, ruangan tengah gue tuh, ruang meja makan gue itu bau banget amis guys, bener-bener kayak darah. Kata gue gini ya dalam hati nih, ini darah siapa sih ya? Anak gue masih pada tidur, laki gue tidur, ada emak gue doang yang kagak mungkin juga emak gue menstruasi berecetan di mana-mana, padahal dia udah menopause. Nah ini darah dari mana datangnya? Sementara gue aja pas udah bersih-bersih itu nggak ada apa-apa, tapi gue cari nih. Gue takutnya ada bangkai tikus. Gue cari nih nggak ketemu. Ya udahlah, gue nggak ambil pusing. Tiba-tiba pas mau maghrib, itu di rumah gue masa ada kelabang. Kalau kita ngeliat kelabang segede telunjuk itu biasa ya. Nah kalau ini tuh yang bener-bener gede banget guys. Secara rumah gue satu bukan di kebun, kedua rumah gue tuh nggak lembab. Akhirnya gue cerita nih, gue ngomong sama laki gue, kata laki gue, oh itu mungkin pohon-pohonan di depan ini kali kotor. Emang di sela-sela pohon itu ada lembabnya dan bisa menimbulkan si kelabang itu betah tinggal di situ. Ya udahlah, akhirnya nggak dimatiin, dibuang begitu aja. Dapat beberapa minggu, gue tuh jadi suka sakit-sakitan. Jadi dikit-dikit tuh gue demam. Terus dikit-dikit tuh dari hidung gue keluar darah. Terus udah gitu gue juga jadi males buat buka warung. Gue ngerasain badan gue ngerasain kaki gue tuh emang sakit berat gitu. Akhirnya gue ngomong nih sama suami gue, tukar pikiran gue segala macam gitu. Akhirnya suami gue bawa gue ke rumah sakit. Nah pas di rumah sakit, si dokter ini nyuruh gue buat ronsen dan USG. Ya gue terus terang aja ya, yang gue tahu USG itu untuk orang hamil, kan nggak mungkin gue hamil gitu, nggak ada tanda-tanda ke situ. Tapi yang namanya prosedur rumah sakit ya udahlah, gue ikutin aturan mainnya gitu. Nah pas di USG, di ronsen, dokter tuh sampai nengok ke gue, terus ngeliat lagi hasilnya, nengok ke gue, lihat lagi hasilnya. Gue juga jadi kayak bertanya-tanya, ini dokter sebenarnya ngeliat apa sih ya gitu kan? Lihat ngeliat gue. Gue jadi bingung. Nah, gue diam aja dah tuh, gue belum gue tanya. Ibu umurnya berapa tahun? Ya umur saya 33 dok gitu. Kenapa ya dok? Ini Bu, saya baru ngalamin kasus sakit yang kayak gini. Mateng dah gue. Gue bingung nih gue sakit apa. Emang saya sakit apa dok? Ibu, ini setelah saya lihat-lihat ya, ini ginjal ibu bergeser. Nah, loh. Gue sampai, ilokan ginjal gue geser gitu kan ya. Kali mah gue duduk di angkot 46 geser gitu. Kali mah ginjal geser. Jadi, kepala gue puyeng juga nih. Dari dada gue deg-degan, kepala gue puyeng. Jangan sampai gue vertigo gitu kan. Gue sampai gue nanya berkali-kali sama ini dokter, dok ini benar apa salah apa bagaimana? Emang ginjal manusia bisa bergeser? Bukannya kalau ginjal posisi di situ ya di situ gitu? Kenapa mesti bisa bergeser? Terus jawaban dokternya apa guys? Saya juga nggak tahu Bu. Kan saya bilang, saya baru nanganin pasien ke ibu. Ya udah dok, terus saya harus gimana? Udah ibu nih, saya kasih obat ibu tebus di bawah. Ya udah iya gitu. Tapi gue sama suami gue ya, kayak bertanya-tanya gitu loh. Masa ginjal geser sih? Gue diam aja tuh ya, sepanjang jalan gue diem aja tuh. Tapi gue mikir gitu, diamnya gue tuh sambil mikir apa iya gitu. Sampai suami gue bilang, nggak usah banyak dipikirin mah, udah kita ikhtiar lagi aja. Ini kan kita udah berobat medis, coba kita berobat ke non medisnya. Malamnya, habis maghrib, itu hari Kamis, gue pergi ke Padepokan, itu ada di daerah Depok. Gue sampai sana itu habis isaan lah gitu. Gue datang sana itu cuman kalau nggak salah 5 pasien lah yang termasuk gue gitu. Pas gue duduk, si gurunya ini
ngeliatin gue aja. Ya gue kan yang namanya diliatin salting tersipu malu dong gue. Dia ngeliatin gue mulu gitu kan, gue jadi apaan sih nih orang? Jadi pandang ada laki gue berani-beraninya gitu. Gue pede banget, gue memang jadi orang. Gue disuruh maju. Sini bu, sini. Saya gitu. Iya sini. Udah, gue samperin nih laki gue. Bu, keluhannya apa? Ya gue bilang, gue bawa kan hasil dari rumah sakit kan. Nih Pak, gue manggil Bapak kan. Yang penting gue manggil Pak Guru, emang dia guru IPS. Ini saya nggak ngerti, Ibu jelasin. Oh iya, saya lupa. Bapak bukan dokter ya. Jelasin lah nih. Tetep. Terus gue tanya, apa bisa ya Pak, ginjal itu bergeser? Dipegang lah kaki gue. Bu, nggak ada sejarahnya ginjal itu bergeser. Nah itu sama batu sama pikiran gue. Dia bilang, karena organ tubuh yang ada di dalam kita, manusia itu, Allah yang buat, bukan buatan Cina, bukan buatan Jepang, bukan buatan manusia, dan nggak mungkin bisa bergeser dari posisinya. Logis dong. Bu, Ibu ini dikerjain orang. Buset, dah dia tuh the point banget ngomong begitu. Gue ya, paginya gue shock dibilang ginjal gue geser, malamnya gue shock lagi dibilang gue dikerjain orang. Coba gue 2 kali shock, gue kira-kira gue bisa kejang-kejang gue ya kan. Dikerjain orang gimana Pak? Dia bacain gue nih guys. Ibu punya warung kan? Gue langsung nongok. Kok tahu ya? Ini tuh ginjal Ibu nggak bergeser. Ini Ibu diguna-guna. Ini kaki Ibu nih ya. Ini kaki Ibu males kan buat jalan kan? Males kan buat bangun kan? Buat buka warung Ibu males kan? Ini kaki Ibu diikat gaib namanya. Tubuh Ibu itu udah banyak yang namanya nempatin bersarang. Jin itu Bu, kalau udah masuk ke tubuh manusia, dia bisa mau ngobrak-abrik organ yang ada di dalam tubuh manusia. Jadi itu medis bilangnya bisa sakit jantung, bisa sakit liver, dan lain-lain sebagainya. Ini Ibu sehat, cuma ada yang sirik sama Ibu. Gue kepo di situ. Kira-kira orang jauh apa orang deket Pak? Dia diem gitu kan. Nggak begini, dia nggak kayak pegang-pegang bola gitu ya. Kagak begitu, dia cuman diam. Terus dia bilang, ini kalau saya gambarin aja ya, saya nggak bisa ngasih tahu gimananya, saya gambarin aja. Kalau Ibu buang batu, Ibu ngelempar batu, plok gitu, itu kelewatan. Kalau Ibu ngeludah, jaraknya seperti itu. jadi perumpamaan gitu loh guys. Kalau kita ngelempar batu kan jauh tuh, berarti orang jauh. Nah kalau kita ngeludah, ya nggak mungkin ludah kita sampai ke bundaran HI, ya kan? Berarti orang dekat. Ibu, saya kasih air sama minyak. Terus nanti rumah Ibu dipel dari kamar mandi sampai teras. Minyak misik ini gunanya itu untuk membersihkan hal-hal negatif yang ada di rumah Ibu. Laki gue ngepel deh tuh. Saya ngepel, laki gue nyiram air bekas pelannya ke depan. Terus kata laki gue, ayo mau masuk. Gue masuk ke dalam, gue tidur. Dan di mimpi gue, sosok yang tadi gue bilang itu, yang gue bilang kayak kambing Costa itu malah tambah ada banyak gue ketemunya. Kayak gue bukan ketemu 1 doang. Yang awalnya gue ngimpi gue ketemu 1, ini gue ketemu sampai 7. Dia itu bawa kereta. Lu tau gak sih kayak kereta kuda? Nah dia tuh kayak bawa kayak gitu, bawa pecutan. Gila, gue kayak mau disiksa apa gimana gitu ya. Dan masa posisi gue itu di mimpi gue ada di tengah-tengah hutan, yang emang hutannya itu gue belum pernah lihat, dan pohon-pohonannya tuh gede-gede, tinggi-tinggi udah gitu nih ya. Tanah ini nggak ada kelihatan tanah. Itu yang dilihat sama gue itu cuma daun-daunan kering itu penuh. Jadi gue nginjek daun-daunan kering itu, gue kayak nginjek kasur, kayak empuk gitu loh, gue kayak melembes gitu rasanya gue nginjek. Dan gue ngerasanya tuh gue ngimpi. Ternyata gue nggak ngimpi guys. Yang laki gue bilang, gue itu mata gue tuh terbelalak ke atas, sama gue tuh ngeluarin darah dari mulut sama dari hidung. Yang laki gue lihat. Nah pas sadar, pas sadar gue muntah darah. Dan itu darah itu seger banget. Oh
Gue bingung harus kayak gimana. Bener-bener kayak gue nih berobat bukan makinan sembuh, malah makinan ambruk gitu. Malah gue makinan kayak gue tuh bener-bener sakit parah gitu. Bukannya yang tadinya gue harusnya berobat gue sehat, tapi ini gue berobat bukannya makin sehat, tapi gue makinan ambruk. Dan gue bingung harus kayak gimana gitu ya. Akhirnya gue nangis aja udah. Itu ya guys, pas gue nangis itu gue dari malam sampai pagi tuh gue nggak tidur. Gue takut gue mau tidur. Gue takut gue mimpi itu lagi. Ini jadi bawah mata gue nih udah agak-agak menghitam nih, karena gue kurang tidur. Jadi setiap kali gue mau tidur, gue kepikiran itu, gue takut ketemu dia. Suami gue kesian ngeliat gue kan, karena emang itu berat badan gue udah agak menurun, nggak segemoy sekarang, itu udah agak kurus. Khawatir kan suami gue. Akhirnya suami gue cari tahu lah ke keluarganya, ada nggak sih pengobatan yang bagus gitu, si Maya begini gitu, diceritain lah gitu. Terus ada satu keluarga dari suami gue ngomong, oh Lu ke Bogor aja, lu ke daerah Cigelap. nanti lu dianterin, karena katanya rumahnya si Abah itu posisinya itu cuman jalanan setapak, kiri kanannya tuh kayak sawah kali, dan kalau emang masuk mobil ya masuk mobil satu aja. Jadi mobil tuh nggak bisa kiri kanan, atau kalau motor itu bisa sih papasan gini, tapi kalau untuk mobil tuh satu doang gitu. Dateng dah nih saudaranya laki gua, manggil laki gua. Ayo jadi gak, sekarang aja dah biar sampai sono habis maghrib enak. Akhirnya sampailah nih di rumah si Abah. Pas sampai nih guys di rumah si Abah, dia nanya, Sakit apa? Apa yang dirasa? gini bah, bla 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 bla. Oh, ya udah, sini pegang. Itu pas dipegang sama Abah, tali belikat gua nih belakang, baru kayak kena jempolnya aja nih. Dia langsung enak banget nih di sini. Sakit, enak, terus kayak pengen muntah gitu gua rasanya. Aduh, nggak tahan lah pokoknya. Sampai kayak Abahnya ngomong begini ke gua, Kalau mau muntah aja, Neng. Ntar Abah ambilin plastik. itu pas gua diurut bener-bener enak, dan gua disitu muntah. Dan yang gua keluarin itu bukan yang gua makan, melainkan itu darah segar yang keluar. Muntah-muntah. Akhirnya si Abah bilang, Ini dikerjain sama orang. Ini ada orang yang sirik. Udah, Abah punya minyak wangi. Mandi pakai minyak wangi. Habis itu datang lagi ke sini. Abah sembuhin. Gitu. gua taruh di baknya si Abah, gua mandi. Syaratnya itu mandinya itu, jadi kayak mandi gitu. Gak usah pakai sabun, gak usah pakai sampo, pokoknya mandi aja semua badan termasuk kepala. Dan syarat keduanya itu gue nggak boleh pakai anduk. Jadi abis udah mandi selesai, gue langsung pakai pakaian gue. Dan anehnya guys, udah abis mandi selesai, gue pakai pakaian gue itu sampai di Abah kering, nggak basah sama sekali. Gue duduk di depan si Abah, terus si Abah mulai pegang gue lagi. Itu gue udah enak lagi nih rasanya nih, di sini udah penuh lagi nih. Gue muntah lagi, darah yang keluar, sampai akhirnya gue udah nggak sadar. Pada saat gue pingsan, pada saat gue nggak sadar, itu laki gue bilang, gue itu kesurupan. Gue nyanyi tembang Jawa. Ternyata gue itu ada di Gunung Artomoro. Gue nggak tahu itu ya, gue search di Google pun itu Gunung Artomoro itu nggak ada guys. Tapi katanya sebagian sukma gue udah ketarik di Gunung Artomoro. Jadi kambing-kambing kosta itu yang ada 7 itu, sebagian dari mereka itu udah ambil sukma gue. Jadi gue tuh udah bener-bener dipersembahkan di Gunung Artomoro itu. Dan di sana katanya ada yang megang gue, namanya itu Mbah Gundul. Katanya gue itu minta 3 ayam cemani untuk persyaratan nyebus sukma gue yang udah ada di sana. Tapi karena ayam cemani itu susah, Abah ini negosiasi dikasih 3 ayam kampung. Tapi dengan syarat ayamnya itu harus ditampung darahnya di kendi. Di dalam kendinya itu harus dimasukin kain kafan. Dan sebelum orang-orang pergi sholat Jumat, kendi itu udah harus ditanam di depan rumah. Jadi gue pergi itu emang hari Kamis.
Syarat berikutnya, gue nggak boleh ketemu sama orang yang udah ngerjain gue sampai kayak gitu. Karena kalau gue sampai ketemu sama orang itu nggak akan ngasih gue kesempatan buat hidup. Orang itu akan langsung ambil gue. Dan setelahnya lagi, syarat yang terakhir nih, gue harus hijrah. Gue nggak boleh nempatin rumah itu lagi. Karena udah banyak yang namanya jin, setan, ditanam di rumah itu. Jadi rumah itu udah nggak sehat buat gue. Terus si abah ini bilang, nanti kan pulang lewat pasar Parung nih katanya, beli kembang 7 rupa, tapi nggak usah pakai kembang kantil. Terus nanti sampai rumah sekitar jam 3 pagi harus mandi kembang. Udah sampai rumah itu gue sekitar jam 1:30. Gue tidur dulu guys, sampai jam 3 pas itu gue dibangunin sama laki gue. Bangun mah gitu, mandi dulu. Jam 3 pagi gue suruh mandi kembang. Kan kalau lagunya Caca Handika mah tengah malam ya, jam 12 malam. Gue jam 3 pagi gue suruh mandi kembang. Rasa-rasanya gue pengen nyanyi kayak Nasar KDI gitu kan. Mandi kembang tengah malam. Laki gue udah nyiapin air seember berisi kembang. Ya gue berharap ya sih gue mandi kembang itu di bathtub. Ya kan bathtub nggak ada, adanya ember tuh juga ember cat kettle light dan apalah gaya gitu. Mandi. Nah, dari jam 3 itu gue tidur lagi dan gue nggak ngimpi apa-apa. Sampai pada akhirnya gue bangun pagi itu jam 9, gue cuma lihat ada ayam 3 itu di dapur, di dekat bupet, meja dapur gue. Nah, itu ayam dieksekusi lah sama laki gue sebelum orang-orang berangkat buat sholat Jumat. Setelah itu alhamdulillahnya gue ngerasa badan gue lebih fit lagi. Tapi di detik itu juga keesokan harinya gue pindah dari rumah itu. Gue pindah juga gue diem-diem guys. Gue pindahnya malam. Jadi orang situ tuh nggak tahu gue pindah. Jadi bener-bener gue terakhir kali gue tinggal di situ gue nggak pamitan sama tetangga-tetangga gue karena emang gue nggak boleh ketemu sama orang yang udah ngerjain gue karena emang orang itu kan rumahnya dekat sama gue. Jadi kalau gue ketemu ya nyawa gue udah nggak bisa diselamatin lagi. Itu udah jadi taruhannya dia. Pas gue pindah alhamdulillahnya gue sehat-sehat aja dan gue balik lagi ke rumah sakit, semuanya dalam keadaan sehat-sehat aja dan gak ada yang geser satupun nih guys, alhamdulillahnya. Sampai di rumah baru alhamdulillahnya gue sehat dan gue berterima kasih banget sama abah yang udah bantuin gue. Ya mungkin perantara dari yang maha kuasa juga dia bantuin gue. Oke guys, terima kasih udah nonton video gue. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa share ke semua sosial media, dan jangan lupa tinggalin komen yang positif. Sampai sini dulu cerita gue, dan gue nanti bakalan ada cerita lagi, mungkin di sesi tema yang berbeda. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, dadah.